Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kali ini kita akan memasukin Minggu Advent yang ketiga. Yuk, gak sabaran ya adik-adik untuk menyambut kedatangan kita Tuhan Yesus Kristus. Benar tidak kak? Iya dong. Nah, kakak pasti gak sabar menunggu ya? Pasti di sekitar 2 minggu lagi loh bang. Benar, kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita dan semangat. Di sini kami Guru Sekolah Minggu HKBP Jeremia Maban, perkenalkan dengan saya Bang Okina Baban dan Kak Judit Raya dan Kak Grace Burdamanik. pemusik kita Samuel Utagal. Yeay, tepuk tangannya. Wah, semangat kali kita hari ini ya kak ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita bernyanyi kak atau nyapa dulu Bang. Sapa dulu ya. Karena minggu ini minggu Advent yang ketiga, abang sapa dulu kak ya. Nah, sekolah minggu Luar biasa, yes. kurang semangat. Yuk adik-adik yang di rumah udah bangun atau belum itu? Dibangun itu kak? Sudah ya. Ya sekali lagi ya. Sekolah minggu luar biasa. Yes. Kita bernyanyi kak? Kita bernyanyi memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Karena hari ini minggu Advent yang ketiga, kita harus tetap semangat kak ya. Iya dong. Pastinya. Kita lanjutkan bernyanyi, kita angkat lagu pujian King Kong badannya besar. Ya, sambil buat gerakannya ya di rumah. Kita semangatkan, tapi kakak belum keringatan. Kita lanjut lagi kak. Kita lanjut lagi memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah.
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, ucaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Wah, lanjut lagi kita. Akan memuji Tuhan, kita bernyanyi, satukanlah hati kami. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Kita lanjut lagi Kak. Ya, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik silakan semuanya duduk kembali. Kita akan memasuki ibadah. Kita angkat lagu pujian Met Met Awon. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing.
Tuhan, sungguh kami merasakan sukacita selama ini Tuhan, kami bisa konsisten melakukan ibadah kami dari awal pandemi corona sampai sekarang udah mau Natal. Kiranya Tuhan kami tetap menjaga semangat kami, dan biarlah ibadah kami Engkau yang terima menjadi persembahan yang harum kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, jauhkanlah kami dari hal yang jahat. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ini dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat. Minggu ini hukum Taurat pertama. Hukum Taurat pertama berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih percaya dan yakin kepada Allah daripada segala-galanya. Baik adik-adik, abang akan membacakan ayat bulanan di bulan Desember tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera meneruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 355 ayat 1 dan 2. Hai marilah segera
dalam tenang di rumah yang Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk dengan rapi dan siapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membuka Alkitab kita, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari begitu indah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami di sini anak-anak sekolah minggu dari Gereja HKBP Jeremia Membar beserta guru-guru sekolah minggu juga Tuhan akan menyampaikan, akan memberikan sebagian dari firman-Mu Bapa. Bapa, berikanlah hati serta pikiran kami yang tenang Tuhan, agar apa yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu dapat adik-adik kami dengarkan dengan baik. Hanya ini bisa kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kali ini di minggu Advent yang ketiga ini firman Tuhan tertulis di Matius 25 pasal yang pertama sampai dengan yang ke-13. Yuk buka Alkitabnya. Sudah? Abang ulangin lagi ya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Kita berbaca sama-sama ya. Adik-adik di rumah mengikutinya dengan pelan-pelan dan dapat mengikuti dari teks di bawah ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang!" Sok-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu berkata, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, wow, kali ini firman Tuhan sangat bagus, apalagi untuk adik-adik kita yang di rumah, dan apalagi ketika kita dilanda oleh masa pandemik. Amin ya adik-adik ya. Di sini, Bang, kenapa sih disebutkan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh? Nah, di sini Tuhan Yesus adalah perumpamaan, di mana Tuhan Yesus ini memberikan perumpamaan kepada mereka. Jadi di sini ibaratkan kita umat manusia yang apakah kita siap, apakah kita mampu cobaan apa yang diberikan Tuhan, baik kepada adik-adik, kepada guru sekolah minggu, dan kepada kita semua, mampu kita
melaluinya dengan baik, tidak dengan cara apapun seperti yang disampaikan oleh garis-garis bodoh. Adik-adik mau nggak seperti garis-garis bodoh tersebut? Dia pergi seperti gini. Suatu hari adik-adik sedang ujian baik ujian nasional ataupun ujian sekolah. Nah, ketika adik-adik pergi ke ujian pasti belajar dong. Nah, di sini perumpamaannya begitu. Seandainya adik-adik tidak belajar, apa yang akan dapat? Pasti tidak dapat lo menjawab soal-soalnya, benar kan? Pasti. Dan satu tidak dapat menjawab soal-soalnya dan mendapatkan nilai yang jelek. Adik-adik tidak mau kan seperti itu? Seperti garis-garis yang bodoh? Tidak dong. Karena apa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena itulah perumpamaan itu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada 5 gadis dan ada 5 orang bodoh. Jadi ibaratkan ada 5 anak Tuhan dan ada 5 yang tidak anak Tuhan. Di sini dijelaskan untuk kita benar-benar siap, untuk kita benar-benar menjadi orang yang bijaksana. Anak-anak Tuhan pasti selalu bijaksana dong, dalam setiap mengambil keputusan, dalam setiap menjawab soal, dalam setiap mengambil semua permasalahan-permasalahan yang ada. Anak Tuhan Yesus pasti seperti itu, tidak takut dan tidak gentar untuk mendapatkan atau untuk mengambil keputusan yang benar-benar itu adalah benar untuk kita. Tuhan Yesus mendidik kita, Tuhan Yesus membentuk kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus tidak mau menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang bodoh. Tuhan Yesus tidak mau menjadikan anak-anaknya itu menjadi orang yang pemalas. Tidak. Nah, kembali lagi kita ke soal tadi, perumpamaan tadi yang adik-adik ketika lagi ujian. Ketika adik-adik ujian, nah pasti kalau yang belajar, yang lagi belajar ya. Ketika adik-adik yang lagi belajar ya. Nah, ketika adik-adik belajar, hari ini besok mau ujian. Jadi hari ini adik-adik belajar, apalagi itu soalnya matematika. Ayo, di sini siapa yang suka dengan soal matematika? Tunjuk tangannya. Semuanya? Wow, paten, puji Tuhan. Nah, jadi apalagi ketika soal matematika, pasti banyak dari kita, apalagi untuk adik-adik yang sedikit untuk belajar. Untuk apa sih? Bisalah kita lihat nanti dari teman kita. Bisalah nanti kita lihat dari samping kita. Apa jawabanmu? Apa? No, jangan seperti begitu ya. Nah, jadi ketika kita menghadapi soal, apalagi soal yang sangat sulit, makanya itu kita dibentuk, kita belajar hari ini, ataupun apa yang telah guru sampaikan, apa yang telah guru-guru kalian sampaikan di sekolah, baik di sekolah ataupun di gereja, dengarkan dengan baik, lalu ulangin di rumah. Apa yang tadi ya? Bagaimana? Cari soal-soal, latih kembali. Karena apa? Itu sangat bagus. Ketika kita sudah menjawab, sudah belajar nih ya, hari ini udah belajar, berarti besok mau ujian, aku benar-benar siap. Aku siap, seperti kata SpongeBob. Aku siap. Seperti kata SpongeBob, selalu siap. Nah, ketika kita sudah selesai belajar, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, semoga apa yang kupelajarkan hari ini dapat menjawab soal-soalku untuk besok. Itu jawaban untuk adik-adik ya, yang lagi untuk mengerjakan soal. Tuhan Yesus, apa yang kupelajarkan pada hari ini semoga dapat kujawabkan untuk besok.
ujiannya. Berkati aku Tuhan, berikan aku kesehatan, semoga aku dapat lancar untuk menjawabnya. Nah, ketika pagi hari menjelang, bangun pagi, pasti ketika adik-adik yang sudah belajar bangun paginya lebih fresh, karena udah siap dong. Yang udah belajar, udah pastinya ya kan, sudah pastinya belajar. Sudah buka matanya, lalu kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghirup udara kami yang segar pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus, berkatilah ujianku pada hari ini. Kami serahkan seluruhnya rencana kami, hanya di dalam tangan-Mu. Nah, itu kita serahkan semuanya pada Tuhan. Nah, pagi hari menjelang, adik-adik jangan lupa untuk sarapan dong ya. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa untuk mandi. Nanti ketika lagi jawab soal, mau apa ini? Siapa yang mau mandi? Jangan ya, jangan. Nah, jadi usahakan setiap pagi itu, pagi hari untuk sarapan dan berdoa. Karena apa Bang? Karena itulah tenaga kita untuk menghadapi hari setengah hari. Siang pasti makan lagi, ya kan? Nah, tapi udara di pagi hari itu adalah sangat sehat. Nah, ketika sudah semuanya siap, aku siap, seperti gaya SpongeBob untuk bekerja ke Krusty Krab. Aku siap. Nah, ketika kita udah siap, kita masuk ke sekolah, memasukin kelas dan mencari mana bangkuku, cari, duduk, tap. Nah, jangan lupa juga untuk berdoa. Tuhan Yesus, aku telah duduk di tempat ini, semoga tempat ini Engkau berkati, Engkau lindungi dan dapat menjawab segala soal-soalku. Amin. Nah, itu kita jawab, itu kita doakan. Ujian berlangsung karena adik-adik sudah siap, karena adik-adik sudah matang, adik-adik pasti dengan lancar menjawabnya. Wah, nggak peduli lagi kiri kanan, siapa kau, sana kau, wis, semangat dong, tahap. Nah, sudah jawab, jadi ketika sudah jawab, tinggal pengumuman ini esok harinya. Tinggal lihat namanya di papan. Wah, namaku ada peringkat ke atas. Puji Tuhan, yeay. Nah, ketika itu Tuhan membentuk kamu, abang, kita semua untuk menjadi orang yang berguna. Jadi apapun usahamu, apapun kegiatanmu untuk menghadapi rintangan adik-adik, dapat kita laluinya dengan mulus karena kita sudah siap. Kita harus seperti SpongeBob yang selalu siap untuk menghadapi apapun itu, karena kita sudah dibekali. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kesehatan, supaya aku kuat untuk menghadapi hari-hariku. Nah, itu dia. Adik-adik mau seperti itu kan? Mau pastinya. Di samping itu ceritanya ya untuk adik-adik. Semoga adik-adik dapat melaksanakannya, dapat melakukannya di kehidupan adik-adik, dan untuk di tahun depan di ajaran baru dapat adik-adik laksanakan. Jangan lupa, karena berkat Tuhan sangat-sangat tidak berkecukupan, nggak kecukupan. Banyak kali berkat Tuhan ini, banyak sekali, sangat banyak sekali, kita nggak bisa terhitung, banyak sekali ya. Jadi itu ya adik-adik, makanya Tuhan memberikan perumpamaan seperti itu. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana, jadilah anak-anak Tuhan yang berguna, baik kepada orang tua
baik kepada abang, baik kepada kita semua. Tetaplah menjadi anak Tuhan yang berguna. Contohnya bagaimana bang? Caranya bagaimana bang? Banyak. Rajin ke sekolah minggu. Wah, karena kita menghadapi masa pandemik, pasti banyak dong adik-adik yang rajin menonton ibadah kita melalui live streaming ini. Terima kasih. Puji Tuhan engkau telah mengingatkan. Puji Tuhan engkau telah mengingat Tuhan setiap minggunya, walaupun tidak berdoa, tetapi engkau telah mengingatnya. Hari Minggu aku ada ibadah online, aku harus menontonnya. Nah, terima kasih adik-adik yang sudah menonton. Jadi caranya bagaimana bang? Banyak caranya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Caranya banyak sekali. Satu, rajin bersekolah minggu. Yang kedua, rajin baca Alkitab dan mendengarkan banyak nyanyian, mendengarkan banyak firman Tuhan. Dapat kita putar kembali ibadah-ibadah kita yang sebelum-sebelumnya, dari abang lagi, dari pendeta, dari Kak Juni, dari Kak Agnes, banyak, dari semuanya, dari calon pendeta juga yang kemarin, banyak kan, tak terhitung lagi kan. Nah, mari putar kembali, kita perkaya iman kita dengan cara begitu. Karena apa bang? Karena seperti kata Tuhan Yesus, jadikanlah imanmu sebesar biji sesawi. Karena kalau iman sebesar biji sesawi, aku akan dapat menggoyangkan ataupun aku akan dapat memindahkan gunung tersebut. Dapat memindahkan gunung tersebut. Nah, adik-adik mau seperti itu? Nah, mari kita perkayakan iman kita dengan cara begitu. Tonton kembali ibadah-ibadah kita, tonton kembali acara-acara kita, baik di gereja ataupun yang lainnya. Dengan cara itulah Tuhan Yesus menjadikan anak-anaknya yang jadi bijaksana. Ketika kita sudah menjadi bijaksana, Tuhan Yesus dapat mengabulkan apa yang kita minta. Seperti kita menjadi dokter, polisi, tentara, pendeta sekalipun, artis, desainer, pemadam kebakaran, banyak sekali. Tuhan dapat mengabulkan apa yang kita minta. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana dan tetap selalu berdoa dimanapun dan kapanpun. Oke adik-adik? Nah, lagi ketika kita sudah menjadi bijaksana, ada lagi banyak cara lain. Tidak hanya kita berdoa saja, tidak hanya kita menonton ibadah saja, banyak. Apalagi ayo, ada yang tahu nggak? Ada? Ya. Apa itu? Ya, benar sekali. Dengan cara mendengarkan apa yang dibilang orang tua, baik orang tua kita, papa, mama, abang, kakak, dan lain sebagainya. Kita dengarkan mereka, jangan kita lawan ya. Misalkan Jeremy, apa bang? Ambilkan dulu abang minum. Malas sekali aku. Sana kau. Jangan. Kalaupun dibilang abang, Jeremy, tolong ambilkan abang minum. Baik abang. Tap. Nah, ini abang minumnya. Semoga engkau diberkati. Berikan minum itu. Dan kebantu orang tua juga. Jeremy, ya pak, tolong sapu rumah ya. Baik papa, kita sapu. Nah, boleh ketika adik-adik lagi nyapu rumah, bernyanyi dengan lagu-lagu sekolah minggu boleh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Boleh. Ketika lagi cuci piring juga, kengkong badannya besar tapi kakinya pendek. Banyak. Nah, mari kita perkayakan iman kita. Mari perkayakan
iman kita dengan cara-cara seperti itu, supaya kita menjadi orang yang bijaksana kelak adik-adik nanti setelah dewasa menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berguna di mata orang tua, di mata Tuhan Yesus, dan di mata bangsa dan negara ini. Amin. Nah, pesan Abang satu lagi, ingat, jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana. Jangan melawan dan rendahkan hatimu. Jangan pernah untuk melawan baik kepada teman ataupun kepada yang lain. Ketika kamu sedang digoyangkan iman kamu oleh teman kamu, orang Kristen itu gini, orang Batak itu gini, Tuhan Yesusnya disalib. Ketika kamu dihina, ketika kamu diejek, karena imanmu sudah kuat, kamu tetap tidak goyang, kamu tetap tebarkan senyuman. Terima kasih. Doakan kepada mereka, ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihanilah musuhmu. Itu aja ya adik-adik. Nah, terlalu panjang nanti bahaya kita. Oke, jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana dan tetap selalu berdoa. Semoga harapan adik-adik di Natal ini dapat dikabulkan dan Tuhan Yesus dapat mengangkat semua penyakit-penyakit, baik itu corona dan yang lain sebagainya, dari muka bumi ini. Dan kita doakan juga kepada pemerintahan kita untuk tetap tegas, untuk tetap mengingatkan kita agar kita selalu taat kepada protokol kesehatan. Ingatkan kita, adik-adik, orang tua, abang, dan semuanya untuk taat kepada protokol kesehatan, karena pandemi ini sangatlah tidak menyenangkan. Adik-adik pasti nggak suka kan? Adik-adik nggak suka, apalagi abang. Itu aja ya. Oke, pesan yang sangat terakhir, abang juga bosan juga sih. Enggak, abang nggak bosan, abang senang kepada adik-adik. Jadilah adik-adik yang bijaksana, jadilah adik-adik yang berguna di mata orang tua dan di mata manapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat dan anugerah-Mu Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, firman pada minggu Advent ketiga ini sangat berguna bagi adik-adik kami, berguna bagi kami semua, guru-guru sekolah minggu, dan untuk semua orang. Tuhan Yesus, jadikanlah kami orang yang bijaksana. Jadikan kami orang yang bijaksana dalam keadaan apapun, baik dalam mengambil keputusan, baik dalam mengambil tindakan, dan apapun itu Tuhan. Jadikanlah kami itu Tuhan. Tuhan Yesus, aku juga mendoakan untuk adik-adik kami di AKBP Ciremai nomornya Tuhan. Jadikanlah adik-adik kami ini Tuhan orang-orang yang menjadi bijaksana Tuhan. Kelak Tuhan, setelah dewasa nanti, mereka akan tahu, mereka akan kembali kepada-Mu Tuhan. Mereka akan menikmati hasilnya Tuhan. Engkau bentuklah adik-adik kami Tuhan menjadi adik-adik yang bijaksana, takut akan Engkau, takut akan keluarga mereka, dan takut kepada orang tua mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan, supaya mereka tidak goyang, supaya mereka tidak takut untuk segala cobaan dan rintangan yang Engkau berikan. Mereka tetap tegar seperti pohon yang berdiri kokoh
hembuskan angin. Jadikanlah mereka anak-anak-Mu seperti itu Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan Tuhan, baik kesehatan materi dan apapun itu Tuhan, kesehatan fisik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, hingga kami dapat berkumpul Tuhan di ibadah ini Tuhan, walaupun kami dalam keadaan online. Engkau yang memberkati itu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ada di dalam tangan-Mu. Hapuskan segala dosa dan perbuatan kami yang kami perbuat dan maupun tidak kami perbuat. Hapuskan itu Tuhan, supaya tidak terhalang atas segala berkat dan anugerah-Mu. Hanya ini bisa kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Bang ya? Iya Bang. Sangat bagus sekali. Firman Tuhan itu dari siapa, Bang? Bang Oki Nababa. Enggak pede, Bang. Turun. Turun. Nah, untuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik di rumah, jadilah adik-adik ataupun jadilah anak Tuhan yang bijaksana. Benar, Bang ya? Benar Bang. Firman kita kali ini, Iya betul Bang. sabar, Bang ya. Nggak sabar Bang. Kita akan menyambut Natal. Nah, adik-adik, mari siapkan hati dan pikirannya dan tunggu kami ke rumah adik-adik untuk memberikan liturgi dan memvideokan adik-adik. Benar Bang ya? Benar Bang. Tunggu ya kedatangan kami ya Bang ya? Tunggu. Dan kapan Natalnya Bang? Rahasia. Nanti kita share kepada adik-adik kapan Natalnya. Dan untuk adik-adik, mari siapkan hati dan pikirannya untuk menyaksikan Natal kita. Benar Bang ya? Benar. Itu aja kayaknya Bang ya. Ada lagi ya? Ada lagi Bang. Ada lagi. Nah, itu aja pengumuman kita untuk adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatannya, jangan lupa untuk selalu berdoa agar pandemi ini dapat berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti dulu. Amin. Mari kita doa syafaat. Nah, adik-adik, mari kita doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerah Engkau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari yang begitu indah ini. Tuhan Yesus, kami di sini mendoakan teman-teman kami Tuhan yang baik dilanda pandemik ataupun tidak Tuhan. Kau urapilah mereka Tuhan, supaya Tuhan apa yang mereka lalui, apa yang mereka hadapi Tuhan, tetap semangat Engkau berikan hati penghiburan bagi mereka dan dapat berkumpul bersama dengan keluarganya lagi. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang bijaksana Tuhan, baik dalam keadaan apapun. Jadikanlah kami seperti itu Tuhan, supaya kami tetap tegar dan kuat untuk menghadapi segala rintangan dan rancangan yang akan kami susun. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kepada orang tua kami dimanapun mereka berada, Mama, Papa, Abang, serta keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami mendoakan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk menghadapi segala kegiatan-kegiatan mereka, untuk menghadapi segala hari-hari mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala mara penyakit, dan jauhkan mereka dari segala roh-roh jahat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada diri kami sendiri, baik adik-adik kami yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan, supaya kami tetap tegar dan kuat untuk menghadapi hari-hari kami, untuk menghadapi kegiatan-kegiatan kami ke depannya Tuhan. Dan Tuhan berikan kami juga kepintaran Tuhan, untuk kami dapat menjawab segala soal-soal, untuk dapat kami menjawab
ataupun menghadapi segala rintangan kami kembali. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan pemerintahan kami Tuhan, yang sedang dilanda pandemik COVID-19 Tuhan. Engkau berkatilah pemerintahan kami ini Tuhan. Berikanlah pemerintahan kami ini kekuatan serta kesehatan Tuhan untuk menghadapi pandemik, untuk mereka yang dapat memberikan keputusan dan kebijaksanaan kepada masyarakatnya Tuhan, baik dari pemerintahan tertinggi hingga ke pemerintahan terendah. Kami juga mendoakan mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan jauhkan mereka dari segala roh-roh yang jahat. Tuhan Yesus, pada minggu Advent ini Tuhan, kami tidak dapat kembali berkumpul di rumah-Mu ini. Kami hanya dapat menyaksikan ibadah kami hanya melalui daring ataupun live streaming. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dan bertatap mata dengan adik-adik kami, dengan teman-teman kami semuanya, baik di gereja, baik di sekolah, ataupun dimanapun itu. Kami sangat merindukan itu Tuhan. Engkau angkatlah pandemik ini Tuhan, supaya kami dapat berkumpul kembali dan mengucapkan syukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, banyak sekali berkat dan anugerah-Mu yang tidak berkecukupan bagi kami. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, di mana masa pandemik ini adalah masa-masa tersulit kami Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau mendidik kami, Engkau membentuk kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Engkau membentuk kami menjadi orang-orang yang kuat untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan cobaan seperti ini. Tetapi Tuhan, kami merindukan kedamaian, berjumpa dengan adik-adik kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada suami dari kakak kami Tuhan, Kak Juni Hutahayan. Kami mendoakan Tuhan, berulang lagi dalam masa pekerjaan Tuhan. Engkau urapilah tangan pengasihan-Mu Tuhan kepada abang kami, supaya abang kami tetap kuat dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau jauhkanlah beliau Tuhan dari segala mara bahaya. Engkau jauhkanlah beliau dari segala roh-roh yang jahat Tuhan, supaya Tuhan dapat berkumpul bersama lagi dengan kakak kami dengan penuh sukacita dan dengan penuh kebahagiaan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu Tuhan, baik dari adik kami Samuel, saya sendiri, Grace, Agnes, dan Inang Sirait Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi segala rintangan, rancangan yang kami susun Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu rancangan dan rintangan yang sangat-sangat sulit Tuhan. Tetapi ada di dalam tangan dan pengasihan-Mu Tuhan. Rintangan dan rancangan kami ini menjadi rancangan yang sangat mudah kami lalui. Baik dari segi usaha kami, baik dari segi pendidikan kami, baik dari segi pekerjaan kami, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami berdoa agar semua itu dapat dengan mudah kami lalui. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala roh-roh jahat, supaya kami tetap selalu berada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Jika kami berhaluan dari tangan-Mu, Kau ketuklah hati kami Tuhan, supaya kami tetap berada dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada adik-adik kami, baik di rumah, baik dimanapun mereka berada, yang sedang menonton ibadah kami ini Tuhan. Kau urapilah mereka Tuhan.
Kau berikanlah mereka kebijaksanaan Tuhan. Kau berikanlah mereka kekuatan Tuhan. Kau berikan mereka semuanya Tuhan. Berkat yang tidak berkenan Tuhan itu Tuhan. Kau berikan kepada mereka Tuhan. Kau bentuklah adik-adik kami ini Tuhan menjadi adik-adik yang bangga akan dirimu. Tuhan Yesus, Engkau jauhkan juga adik-adik kami dari segala mara bahaya. Engkau jauhkan juga adik-adik kami ini dari segala roh jahat, supaya selalu berada dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan gereja kami ini Tuhan. Kau berikanlah ketenangan, kedamaian bagi gereja kami ini Tuhan, yang bagi jemaat dan bagi semuanya Tuhan. Kami juga mendoakan uluan kami Tuhan, Pendeta Julius Kion Sitorus Tuhan. Kau berikanlah beliau kekuatan, Kau berikanlah beliau kesehatan, supaya beliau tetap kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan, banyak sekali dosa dan perbuatan yang kami perbuat Tuhan. Kau hapuskan itu Tuhan, supaya tidak terhilang atas segala berkat dan anugerah-Mu. Kiranya yang bisa kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Marilah kita mendoakan doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah adik-adik, kita telah selesai ibadah kita di Minggu Advent yang ketiga. Nah untuk adik-adik yang belum dapat ibadah pada hari ini, dapat memutar kembali di ibadah kita, bisa melalui YouTube ataupun Facebook. Benar kan Kak? Karena di mana Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anaknya yang banyak kuat imannya. Atau adik-adik bisa dapat memperkuat imannya dari memutar kembali ibadah-ibadah kita ataupun banyak kembali pemutaran rohani-rohani lainnya. Benar kan Kak? Iya. Nah, dan untuk adik-adik juga tidak sabar ya untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu, untuk adik-adik mari kita berdoakan mari kita doakan semoga kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dapat membawa perubahan apalagi di masa pandemik ini. Dan jangan lupa untuk mendoakan apa yang harapan adik-adik berikan, apa yang harapan kita semua dapat Tuhan kabulkan dan dapat Tuhan capai. Itu aja Kak ya. Nah di sini kami Guru Sekolah Minggu HKBP Yeremia Mabar mengucapkan selamat hari Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.